Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pasca, kembali lagi di podcast Pasca Sarjana. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya, meskipun seminggu ke belakang ini cuaca agak ekstrim, tapi mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam kesehatan. Nah, masih pada edisi ngulik program studi yang ada di Pasca Sarjana IPB. Setelah kemarin kita mengulik program studi multidisiplin yang berada di bawah sekolah Pasca Sarjana IPB, kali ini kita akan mulai mengulik mengenai program studi monodisiplin yang ada di Pasca Sarjana IPB. Nah, untuk episode kali ini kita akan mengulik mengenai program studi S3 Ilmu Biomedis Hewan yang merupakan program studi Pasca Sarjana satu-satunya di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis yang mungkin dulu dikenal dengan Fakultas Kedokteran Hewan. Untuk itu telah hadir bersama kita di sini Ketua Program Studi S3 Ilmu Biomedis Hewan, Dr. Hewan Hairul Basri, Master of Epidemiologi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat selalu ya Pak Sehat. ya? Sehat. Meskipun nih di Bogor nih agak-agak ekstrim nih belakangan ini ya Pak ya cuacanya. Tapi mudah-mudahan kita tetap sehat ya Pak ya. Ya, Bogor itu kan kota hujan. Betul, jadi harus sudah siap-siap ya Pak ya. Sudah terbiasa. Nah, saya ini panggilnya Bapak apa? Kalau di Fakultas Kedokteran Hewan tuh biasanya panggilnya dok ya. Ya, biasanya kami biasa dipanggil dok. Betul. Saya ikutan aja deh ya. Saya panggil dok. Boleh. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih dok tentang program studi S3 Ilmu Biomedis Hewan yang ada di SKHB. Kita panggilnya sekarang SKHB ya dok ya. Dulu Betul. MKH, sekarang telah berubah menjadi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Nah mungkin tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin dok bisa menceritakan mengenai sejarah singkat mengenai program studi Ilmu Biomedis Hewan di IPB sendiri. Mungkin dari awal berdirinya, kemudian dan sampai sekarang ya, kondisi sekarang. Silakan dok. Ya baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara cikal bakal dari program studi ilmu biomedis hewan, ini dulunya sebelum tahun 2007 di Fakultas Kedokteran Hewan saat itu hanya ada satu program studi ya, sains veteriner. Nah kemudian di tahun 2007 ada kebijakan untuk mengembangkan program studi baru yang keilmuannya lebih spesifik. Ya, sehingga di tahun 2007 itu dibentuklah 6 program studi baru yang salah satunya adalah program studi ilmu biomedis hewan. Nah kemudian setelah berjalan lama di tahun 2019 ada lagi proses penyatuan kembali ya di Sekolah Kedokteran Hewan, program studi dijadikan satu menjadi ilmu biomedis hewan. Nah program studi yang tadinya berdiri sendiri kemudian dijadikan peminatan di bawah program studi ilmu biomedis hewan tersebut. Oke, berarti program studi IBH sendiri awalnya itu berdiri di tahun 2007 itu dengan nama program studi sains veteriner. Untuk program studi pasca ya Pak ya? Untuk program studi pasca sarjana di FKH berdiri pertama kali tahun 2007 dengan nama Sains Veteriner. Kemudian sebelum 2007 Sains sebelum 2007 Sains Veteriner. Ya. Kemudian di 2007 itu bertambah menjadi ada 6 program studi ya dok ya, yaitu ilmu faal ya, dan dok, khasiat dan obat. Kemudian parasitologi dan entomologi kesehatan. Yang ketiga kemudian adalah kesehatan masyarakat veteriner. Ya. Yang keempat adalah Mikrobiologi mikrobiologi medis. Yang kelima biologi reproduksi. Yang keenam adalah ilmu biomedis hewan itu sendiri. Oke. Namun di 2019 dikembalikan lagi menjadi disatukan lagi menjadi hanya satu program studi pasca, yaitu program studi ilmu biomedis hewan. Akan tetapi kelima program studi yang sebelumnya ada itu menjadi bidang peminatan. Seperti itu ya dok ya? Ya betul. Oke, jadi mungkin bagi sahabat pasca yang sebelumnya bertanya-tanya nih, kayaknya dulu di IPB ada program studi IFO, Kesmafet ya dok ya. Tapi sekarang kok hanya ada satu gitu ya. Di Sekolah Kedokteran Hewan sendiri hanya ada satu program pasca, yaitu program studi
ilmu biomedis hewan. Akan tetapi jangan khawatir sahabat pasca. Jadi untuk keilmuan yang lain yang sebelumnya menjadi program studi tetap ada menjadi bidang peminatan. Nah untuk program peminatan yang kelima, peminatan yang tadi itu dok, itu memang sudah dipisah dari awal kah atau baru nanti misalkan tugas akhirnya topiknya mengenai IFO atau tugas akhirnya di KMV, atau memang di awal mereka sudah memilih bidang peminatan itu, hanya saja program studinya namanya ilmu biomedis hewan. Gimana dok? Ya memang kalau di program doktor, program studi IBH ini mahasiswa sudah memilih peminatannya sejak awal mendaftar sebagai calon mahasiswa. Jadi mahasiswa sudah tahu ketika mendaftar nanti memilih peminatan apa. Nah nanti ketika sudah diterima sebagai mahasiswa IPB, ya mahasiswa program studi IBH, maka akan mengikuti program kurikulum di masing-masing peminatan. Jadi kalau misalnya mengambil peminatan di parasitologi dan entomologi kesehatan, maka sejak awal ya kuliah-kuliah itu sampai ke penyelesaian tugas akhir disertasi, semua bidangnya adalah parasitologi dan entomologi kesehatan. Kecuali ada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan wajib program studi dan wajib peminatan yang bersama-sama dengan mahasiswa lain. Tapi kalau yang sudah di peminatan, maka semua diselenggarakan oleh masing-masing peminatan. Berarti kalau untuk masih mata kuliah wajib tetap ada ya dok ya, tapi itu mungkin tidak terlalu banyak ya, hanya beberapa mata kuliah. Untuk yang lainnya itu langsung fokus ke minat yang ingin diambil oleh si mahasiswa tersebut. Betul. Seperti itu ya dok ya. Betul. Nah, mungkin berarti untuk kurikulum itu semua masih sama ya dok ya, seperti masih berbentuk program studi, hanya saja di sekarang ini di program studinya hanya jadi satu, tapi itu dipisahnya di peminatan seperti ya. Untuk struktur kurikulum semua mata kuliah semua masih sama ya dok? Ya, karena dulu bekas dari program studi kurikulumnya sudah ada, maka ketika menjadi peminatan itu boleh dikatakan lebih dari 90% ya sama persis kurikulum di peminatan itu dengan di sebelumnya sebagai program studi. Oke, jadi jangan khawatir sahabat pasca, jadi nanti mungkin bisa dilihat dari transkrip akhirnya ya dok ya, mata kuliah yang diambil menunjang dengan topik penelitian yang akan dipilih oleh si mahasiswa tersebut, seperti itu. Nah untuk pertanyaan kedua nih dok, keunggulan dari S3, program studi S3 ilmu biomedis hewan yang ada di IPB itu apa? Baik, tadi yang pertama tentu saja keunggulannya adalah kami memiliki 6 buah kompetensi peminatan ya. Jadi mahasiswa yang mengambil di program studi IBH ini akan memiliki keilmuan yang spesifik untuk menunjang pekerjaannya. Misalnya jika dia memang bidang pekerjaannya di bidang misalnya mikrobiologi medis, ya maka dia akan mengambil ilmu-ilmu yang betul-betul spesifik tentang mikrobiologi medis gitu. Yang kedua, kami juga di SKHB ya, itu untuk penelitian di masing-masing divisi itu ada laboratorium yang dilengkapi dengan fasilitas penelitian yang terkini ya. Kemudian di tingkat fakultas atau di tingkat sekolah itu juga disediakan laboratorium yang terintegrasi ya. Jadi bisa digunakan oleh semua peminatan ya. Itu juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang modern untuk penelitian. Kemudian di IPB juga dilengkapi oleh advanced laboratorium. Ini juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang terbaik untuk penelitian-penelitian terkini di bidangnya. Jadi ini sangat dilengkapi dengan fasilitas yang sangat terbaik untuk penelitian di bidang kedokteran hewan dan biomedis. Baik. Satu lagi, untuk IPB kan kita punya rumah sakit hewan dok ya, itu juga termasuk salah satu fasilitas yang bisa mendukung penelitian mahasiswa dokter di IBH ya? Ya, kami di SKHB ya memiliki rumah sakit hewan pernah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara ya. Itu bisa digunakan untuk dalam penelitian, biasanya yang biasa menggunakan ini dari peminatan IFO ya. Jadi penelitian-penelitian yang menggunakan hewan ya, kemudian menggunakan fasilitas di rumah sakit. Yang terbaru misalnya ada penelitian kerjasama antara kedokteran hewan dengan kedokteran manusia, terutama terkait dengan penanganan kasus
masalah infak miokardium atau penyakit jantung. Ya, jadi pada manusia maka penelitiannya dilakukan pada babi sehingga menggunakan fasilitas di kedokteran hewan. Ya. Tapi yang bekerjasamanya yang mengerjakan bersama nih antara dokter hewan dan dokter manusia. Itu sangat baik itu untuk ke depan ya. Jadi kadang-kadang dalam kasus di manusia tidak bisa di utak-atik langsung di manusia penelitiannya, maka bisa menggunakan hewan model, dalam hal ini babi. Dan tentu itu menjadi kompetensi kedokteran hewan di situ. Gitu. Jadi kerjasamanya menjadi lebih baik antara manusia dan kedokteran hewan. Baik, itu menarik tuh dok. Jadi pertama nih Mas Sahabat Pasca, untuk lulusan dari S3 program studi ilmu biomedis hewan itu akan memiliki kompetensi yang sangat spesifik sekali ya dok ya, dari tadi ilmu faal dan khasiat obat, parasitologi dan entomologi kesehatan masyarakat veteriner dan mikrobiomedik hewan, dan juga biologi reproduksi ya dok ya. Jadi lulusan dari S3 itu memiliki kompetensi masing-masing yang sangat spesifik yang akan berguna sekali untuk pekerjaannya ya dok ya. Dan selain itu juga untuk fasilitas penelitian di S3 IBH IPB itu sudah menunjang, sangat mengakomodir sekali, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi melakukan penelitian di luar ya dok ya, karena fasilitas di SKHB sendiri sudah lengkap, ada lab dengan peralatan yang mutakhir, kemudian ada advanced technology laboratorium, dan juga ada lab terpadu yang bisa digunakan oleh semua mahasiswa. Dan ada satu lagi, IPB memiliki rumah sakit hewan ya dok ya, yang pernah menjadi terbesar di Asia Tenggara. Mudah-mudahan nanti akan menjadi yang terbesar lagi ya dok ya. Akan lebih ditingkatkan lagi nih rumah sakit hewannya. Dan jadi mahasiswa memang tidak perlu lagi mencari tempat penelitian di luar kampus, dan itu akan sangat membantu sekali ya dok ya, terutama untuk mencapai kalau kita sambungkan dengan masa studi dan masa studinya lulusan ya dok ya, itu akan sangat membantu sekali karena mahasiswa tidak perlu lagi pergi keluar untuk melakukan penelitian, cukup di dalam kampus saja, sehingga mahasiswa bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Mudah-mudahan ya dok ya. Ya betul, kami punya banyak kerjasama penelitian ya, para dosen nih, para profesor di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis ya. Jadi diharapkan para mahasiswa bisa mengikuti penelitian-penelitian oleh para profesor, para dosen di SKHB, dan menggunakan fasilitas penelitian yang ada di SKHB dan di IPB ya, sehingga kami bisa mengendalikan, mudah-mudahan mahasiswa bisa lulus sesuai dengan target normal ya, 6 semester 3 tahun. 3 gitu. Tahun, betul. Ya, sahabat Pasca, ini sekali berarti ya, tadi salah satu keunggulan juga ya dok ya, dengan banyaknya kerjasama yang dimiliki oleh profesor-profesor, dosen-dosen di SKHB. Jadi mahasiswa tidak perlu bingung lagi mencari topik penelitian ataupun mencari dana untuk penelitian ya dok ya, karena bisa ikut bergabung dengan dosen-dosen yang sudah memiliki kerjasama dengan instansi lain, sehingga mahasiswa tidak kesulitan untuk mencari lagi dana penelitian. Mungkin seperti itu ya dok ya? Iya. Oke. Nah, menyambung ke tadi kan untuk keunggulan. Nah, kalau untuk sahabat pasca nih yang ingin mendaftar, tapi background pendidikannya bagaimana nih dok? Untuk S3 sendiri, S3 IBH sendiri, apakah harus S2-nya dari IBH lagi, ataukah atau bisa dari bidang-bidang yang masih nyambung gitu mungkin ya? Ya, kami dari program studi bisa menerima mahasiswa dari berbagai bidang selama bidang tersebut adalah bidang eksakta ya, bukan bidang sosial. Okay. Jadi selama ini para mahasiswa kami itu bisa berasal dari peternakan, dari perikanan, dari pertanian, kemudian bahkan dari kedokteran manusia. Jadi beberapa dokter manusia di rumah sakit swasta itu juga mengambil program doktornya di tempat kami. Oke. Nyambung nih dok. Untuk dari yang background peternakan itu mungkin masih nyambung lah ya. Kalau dari pertanian itu nanti contoh topik penelitiannya itu apa ya dok ya? Yang masih bisa. Dari Kementerian Pertanian apa mungkin asalnya? Kalau misalnya karantina itu kan di bidang pertanian juga. Oke, berarti yang dari bidang pekerjaannya berasal dari Kementerian Pertanian juga bisa masuk ke IBH ya dok. Betul. Ya, seperti itu. Nah untuk yang tadi dengan dokter manusia dok, jadi
S2-nya dia, S1-nya ambil dokter umum, Ya. kemudian S2-nya di masih Spesialis spesialis, atau master. ya. Kemudian Itu S3. bisa S3-nya IBH. Bisa di S3 di Oh, IPH. gitu. Jadi beberapa mahasiswa yang backgroundnya adalah dokter manusia, ya, beberapa mengambil di kami karena di kami misalnya ada ahli tentang cancer misalnya, ada ahli pengobatan menggunakan herbal misalnya. Nah itu bisa digunakan hewan sebagai modelnya nanti untuk diaplikasikan ke manusia. Gitu. Oke. Ya, sahabat Pasca, berarti untuk background yang penting itu masih berasal dari S2-nya dari bidang eksakta ya Pak ya. Itu akan bisa diterima di S3 Ilmu Biomedis Hewan IPB. Betul. Seperti itu ya, Dok ya? Iya betul. Oke. Kemudian untuk jalur pendaftaran, Dok. Di S3 IBH sendiri kita kan punya 3 ya di IPB, ada by course, by research, sama ada penerimaan kelas khusus. Nah, kalau di IBH sendiri membuka jalur mana, pendaftaran yang mana saja, Dok? Ya, kami memfasilitasi untuk jalur by course ya atau reguler. Kita juga bisa menerima mahasiswa dari jalur by research ya. Dan kemudian untuk mahasiswa-mahasiswa yang fresh graduate itu bisa mengambil dari PMDSU. Ya. Oke, yang program langsung ya, Dok ya? Program langsung untuk fresh graduate. Baik, course baik. Nah, untuk jadi sahabat Pasca, jadi jangan khawatir, S3 IBH ini mengakomodir background dari sahabat Pasca nih, apabila berasal dari peneliti mungkin bisa mengambil jalur by course. By research ya. Untuk masih ya biasanya yang dari reguler itu banyaknya itu kalau untuk S3 IBH itu apakah yang bekerja di bidang pendidikan atau dari instansi pemerintah atau dari? Kalau yang untuk program reguler itu yang biasanya mengambil program di program studi kami adalah dari instansi pemerintah ya, dari Kementerian Pertanian, kemudian dari universitas itu juga banyak yang mengambil jalur reguler. Sementara kalau untuk yang jalur by research ya para peneliti di pusat studi misalnya atau di yang sekarang banyak adalah dari Badan BRIN ya. Oh ya, dari Badan Riset Inovasi ya, yang biasanya peneliti-peneliti ya, Dok ya. Betul. Itu bisa mengambil jalur by research. Seperti itu. Kalau untuk pembukaan pendaftaran nih, Dok, kita kan ada 2, semester ganjil dan semester genap. Untuk program studi S3 IBH sendiri dalam 1 tahun membuka 2 kali atau hanya 1 kali? Ya, kami juga memfasilitasi para calon mahasiswa yang akan bergabung di semester ganjil maupun di semester genap. Jadi kami buka 2 kali dalam 1 tahun ya. Jadi bisa dipilih silakan di semester ganjil atau di semester genap. Baik. Ya, sahabat Pasca, program studi S3 Ilmu Biomedis Hewan ini membuka jalur pendaftaran by research, by course, dan juga membuka 2 kali pendaftaran dalam 1 tahun. Jadi buka pendaftaran di semester ganjil yang biasanya dimulai di bulan Agustus, dan yang semester genap akan perkuliahannya dimulai di bulan Februari. Nah, kita akan membuka nih ya, Dok ya. Kita akan membuka pendaftaran semester genap. Jadi jangan sampai ketinggalan nih sahabat Pasca yang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke program doktor dan melanjutkan ke program studi IBH tentunya. Jangan sampai kelewatan pendaftarannya. Nah, ini terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Pasca nih, kenapa harus memilih IBH Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB? Baik, jadi jika Anda berkecimpung dalam bidang kedokteran hewan dan biomedis dan ingin mencari tempat kuliah S3 dengan fasilitas terbaik, dengan para dosen pembimbing yang terbaik, dan masih bisa aktif di kantor gitu kan, karena lokasinya tidak jauh dari ibu kota, maka program doktor, program studi IBH adalah pilihan yang terbaik. Baik, seperti itu ya sahabat Pasca. Jadi program studi IBH memfasilitasi semua background dari si calon pelamar ya, bisa memilih tadi yang masih bisa bekerja di kantor bisa memilih jalur by research, yang dari akademisi bisa memilih jalur by course. Seperti itu ya, Dok? Betul. Oke. Nah, sahabat Pasca, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Ketua Program Studi S3 IBH. Terima kasih banyak, Dok, atas ngobrol-ngobrolnya nih, informasinya sangat bermanfaat sekali.
Mudah-mudahan sangat berguna bagi calon mahasiswa, bagi sahabat pasca yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu program studi doktor. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Apabila masih ada yang kurang atau ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung menghubungi Sekretariat PSIBH di email pasca s3ibh@apps.ipb.ac.id atau bisa datang langsung, Pak. Ya, silakan kalau mau bertanya-tanya mengenai program studi IBH di SKHB ya, itu ada kantor Sekretariat Program Studi Ilmu Biomedis Hewan untuk S2 dan S3. Di Gedung Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Ya. Nah, untuk pendaftaran, informasi mengenai pendaftaran, sahabat pasca juga bisa menghubungi panitia penerimaan mahasiswa baru Sekolah Pasca Sarjana IPB di email pmbpasca@apps.ipb.ac.id atau bisa langsung datang ke Gedung Sekolah Pasca Sarjana lantai 3. Informasi mengenai pendaftaran mahasiswa juga bisa dilihat di laman admisi.ipb.ac.id karena kami sedang membuka pendaftaran untuk perkuliahan di semester genap yang akan dimulai di bulan Januari 2023. Terima kasih banyak, Dok, atas ngobrol-ngobrolnya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Untuk penutup podcast biasanya kita pakai pantun. Saya minta izin ya, Dok ya. Silakan, untuk membacakan pantunnya. Pergi berlibur ke rumah paman. Cakep. Sekalian belajar budaya dan tari. Cakep. Tidak ada yang lebih nyaman selain jaga kesehatan diri sendiri. Cakep. Sampai jumpa di podcast Pasca Sarjana IPB selanjutnya. Sekolah Pasca Sarjana IPB ramah dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.